Shalom Alaihim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami memahaminya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Sabtu 5 September 2020, kita akan belajar dari Yosua pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Yosua pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Saya memberikan judul dari pembelajaran firman Tuhan ini adalah Serius dengan berita akan Tuhan dan keajaibannya. Serius dengan berita akan Tuhan dan keajaibannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya sudah menyinggung masalah iman Rahab. Yang kala itu kita bahas mengenai tindakan Rahab yang menunjukkan iman tersebut. Sesuai dengan yang tertulis di Ibrani pasal 11 ayat yang ke-31. Kali ini kita juga akan berbicara masalah iman Rahab kembali. Namun fokus pada pencetus atau penyebab munculnya iman Rahab tersebut. Mari kita baca ayat yang ke-10 dan 11a. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi itu diapit oleh dua pernyataan tentang iman Rahab. Jadi bagian firman Tuhan tadi diapit oleh dua pernyataan tentang iman Rahab. Ini ayat yang ke-9 berkata demikian. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan Allah telah memberikan negeri ini kepada kamu. Ini pernyataan yang pertama. Aku tahu, ini kata Rahab ya, bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Memberikan negeri Yeriko kepada bangsa Israel. Pernyataan yang kedua, di ayat yang ke-11 bagian akhir, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan iman Rahab. Dia tahu bahwa Allahnya orang Israel itu adalah Allah yang berkuasa di langit di atas, di bumi di bawah. Artinya menguasai alam semesta. Dan Allah yang berkuasa itulah yang memberikan negeri Yeriko kepada bangsa Israel. Inilah pernyataan iman dari seorang yang bernama Rahab. Sekalipun bagian tadi yang kita baca tadi, ayat 10 sampai 11a itu diapit oleh dua pernyataan iman, tetapi justru ini penting. Karena ini menunjukkan pencetus, penyebab dari munculnya iman atau pernyataan iman dari Rahab. Perhatikan, ini merupakan pencetus, penyebab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada kalimat yang berbunyi demikian, sebab kami mendengar. Sebab kami mendengar. Jadi orang-orang Yeriko dan secara khusus di sini Rahab mendengar. Mendengar apa? Mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau. Ini keajaiban luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Kata mendengar dalam bahasa Ibrani itu sama. Ini di dalam BDP.
BDB itu sebuah buku tentang analisa kata Ibrani, itu diartikan 3, yaitu mendengar dalam arti biasa saja, dalam bahasa Inggrisnya itu to hear. Yang kedua, mendengar secara serius atau memperhatikan, dalam bahasa Inggrisnya to listen. Kemudian taat, obey. Saya rasa di sini tidak hanya mendengar, tidak hanya to hear, tetapi di sini mendengar secara serius, memperhatikannya. Saya memberikan bahasa mendengar dengan cerdas. Mendengar dengan cerdas yang memunculkan sebuah tindakan. Apalagi di ayat ini kata mendengar itu berkala perfect. Jadi sungguh-sungguh perfect. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, orang Yeriko mendengar dengan serius. Tetapi respon atau kelanjutan dari mendengar itu yang benar ditunjukkan oleh seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Oleh sebab itu mendengarnya Rahab itu memunculkan iman. Mendengarnya Rahab memunculkan iman. Luar biasa. Kalau yang lain tuh mendengar dengan baik. Berita tentang Allah mengeringkan laut Teberau. Mendengar. Tetapi yang serius, yang melanjutkan dengan tindakan nyata atau dengan kehidupan yang nyata dari mendengar itu adalah Rahab. Makanya muncul iman di dalam diri Rahab. Bapak Ibu bisa membandingkan, bukan? Sama-sama mendengar. Tetapi Rahab beriman. Karena dia serius. Dia menanggapi dari mendengar itu. Serius dengan berita akan Tuhan dan keajaibannya. Serius sekali. Maka muncullah iman di dalam diri Rahab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Pelajaran bagi kita. Jangan abaikan ketika ada kesaksian-kesaksian yang menyatakan tentang Allah yang luar biasa. Yang menyatakan tentang Allah yang berbuat ajaib. Kita banyak mendengar orang-orang bersaksi tentang Allah dengan perbuatan ajaibnya. Bapak Ibu, perhatikan. Banyak orang yang mendengar tentang kesaksian itu. Tetapi yang muncul iman, itu yang serius menanggapi berita akan Tuhan dan keajaibannya. Sebagaimana Rahab. Ketika Bapak Ibu serius mendengar tentang Tuhan dan keajaiban-keajaibannya, maka akan muncul iman di dalam diri Bapak Ibu. Iman itulah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan yang sekarang ini. Iman kehidupan. Bapak Ibu, perhatikan secara serius. Tanggapi kesaksian tentang Allah dan keajaibannya. Hal yang kedua, juga kita mendengar khotbah. Kita mendengar firman Tuhan. Kita mendengar kabar baik yang disampaikan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan, oleh pengkhotbah, atau orang-orang biasa yang menyampaikan berita Injil tentang Allah dan keajaibannya. Kita banyak mendengar. Tetapi kita tahu banyak orang yang tidak muncul imannya. Oleh karena tidak serius. Atau bahkan mengabaikan khotbah-khotbah tentang Allah dan keajaiban. Bapak Ibu, kalau kita serius mendengar khotbah tentang Allah dan keajaibannya, maka akan muncul iman di dalam diri Anda dan saya. Saat ini kita membutuhkan iman untuk menghadapi kenyataan dunia yang porak-poranda ini, yang penuh masalah ini. Kalau tentang iman, keselamatan kekal, atau kehidupan kekal, saya yakin Bapak Ibu sudah memilikinya. Tetapi iman tentang kehidupan ini, tentang menghadapi kenyataan kepahitan kehidupan ini diperlukan
sekarang ini di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Oleh sebab itu mari kita serius. Serius mendengar khotbah tentang Allah dan keajaibannya. Serius mendengar kesaksian tentang Allah dan keajaibannya. Serius membaca firman Tuhan, membaca Alkitab tentang Allah dan keajaibannya. Maka akan muncul iman di dalam diri Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Dan kita akan siap menghadapi masalah apapun. Karena iman melekat dalam diri kita. Setelah kita serius mendengar tentang Allah dan keajaibannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas contoh dari Rahab yang mendengar dan kemudian meresponinya dengan baik. Muncullah iman di dalam dirinya. Bapa, kami sudah beriman kepadamu untuk keselamatan kekal kami. Tapi kami juga membutuhkan iman untuk kehidupan saat ini, menghadapi tantangan yang begitu berat. Mampukan kami untuk serius mendengar berita, khotbah, kesaksian tentang Engkau dan segala perbuatan ajaib-Mu bagi umat Tuhan. Biarlah kami serius menanggapinya, sehingga muncul iman dalam diri kami. Dan kami siap menghadapi tantangan kehidupan saat ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk bisa merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.